Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan menyampaikan sedikit faedah yang kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya serta mengangkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Kita akan menyampaikan bab adab seorang murid kepada guru. Betapa pentingnya pembahasan ini, maka semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Dahulu jemaah sekalian, ada seorang salaf mengatakan, man tahawala bil adabi uqiba bi hirmanis sunan. Siapa yang memandang enteng urusan adab, maka akan sulit baginya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa man tahawana bis sunani uqiba bi hirmanil fara'id. Dan siapa yang memandang enteng urusan sunnah, maka ia akan sulit menjalankan ibadah-ibadah wajib. Wa man tahawana bil fara'idhi uqiba bi hirmanil ma'rifah. Wa man tahawana bil fara'id uqiba bi hirmanil ma'rifah. Dan siapa yang memandang enteng urusan-urusan yang wajib, maka akan sulit baginya untuk mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang murid dituntut untuk berakhlak dan beradab mulia kepada gurunya. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dari ilmu yang didapatkan dari gurunya tersebut. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang murid. Kurang lebih ada 13 langkah. Kita akan bahas satu persatu biidznillah ta'ala, dan ini bersambung. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita bisa mengambil faedah dan bisa mengamalkan serta menyampaikan kepada orang lain. Di antara adab seorang murid kepada gurunya jamaah sekalian adalah annahu yanbaghi lit-talibi an yuqaddima an-nazar wa yastakhir Allah fi man ya'khudhu al-'ilma anhu. Seorang murid dituntut untuk menimbang terlebih dahulu sebelum ia hendak mengambil ilmu dari seseorang, dan dituntut untuk melaksanakan sholat istikharah, meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu yang kelak ia tuntut adalah ilmu yang berkah. Ciri orang yang layak untuk jadikan guru oleh seorang murid ialah hasan al-akhlaq wal adab min, yang memiliki bagusnya akhlak dan juga adab. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu. Dan jika memungkinkan, sebisa mungkin carilah guru yang memiliki kapabilitas atau kompetensi keilmuan yang sempurna atau ahli di bidangnya. Berikutnya, guru yang layak untuk dijadikan sebagai panutan adalah wa tahaqqaqat syafaqatuhu, yaitu guru yang memiliki kasih sayang atau simpati yang sempurna. Wa zaharat muru'atuhu, kemudian yang tampak muru'ahnya. Ya, muru'ahnya tampak begitu indah, begitu bagus dan begitu baik. Wa urifat iffatuhu, dan juga ia adalah orang yang dikenal dengan menjaga wibawanya.
menjaga iffahnya, washtuhirat siyanatuhu, serta menjaga kehormatannya dari cela, aib, dan juga hidupnya sederhana. Wa kana ahsana ta'liman, dan ia juga adalah sosok orang yang paling bagus di dalam mengajarkan ilmu, wa ajwada tafhiman, dan juga memiliki pemahaman yang baik dan benar. Memiliki keterampilan mengajar yang baik dan juga memiliki pemahaman yang benar, ini adalah asas seorang murid untuk menjadikan seseorang itu sebagai guru. Betapa banyak orang yang memiliki cara atau metode baik dalam mengajarkan ilmu, akan tetapi pemahamannya tidak benar. Atau sebaliknya, memiliki pemahaman yang baik dan benar, akan tetapi tidak memiliki bagusnya metode di dalam menyampaikan atau mengajarkan ilmu tersebut. Wala yarghabu at-talibu fi ziyadatil ilmi ma'a naqsin fi wara'in. Seorang penuntut ilmu tidak dituntut untuk menambah ilmu kepada orang yang kurang akhlaknya, kurang bagus akhlaknya, dan juga kepada orang yang kurang wara', kurang berhati-hati dalam urusan-urusan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, au dinin, atau orang yang agamanya kurang, au adami khuluqin jamilin, atau seseorang yang tidak memiliki akhlak yang bagus. Fa'an ba'dhi salaf, sebahagian salafus saleh terdahulu, yang salah satunya adalah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilmu dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah oleh kalian kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah oleh kalian siapa guru-guru kalian yang kalian mengambil ilmu yang merupakan agama itu. Jadi jemaah sekalian, memilih guru, mencari guru yang terbaik itu adalah tuntutan tertinggi bagi seseorang yang hendak mendalami ilmu agama ini. Wala yahdhar min at-taqayyud bil masyhurin wa tarkil akhdhi 'anil khamilin. Dan pastikan Anda wahai para penuntut ilmu berhati-hati dari kebiasaan mencatat ilmu hanya dari orang-orang yang terkenal saja, dan kalian meninggalkan dari mencatat ilmu yang bermanfaat dari orang yang tidak terkenal. Ini kebanyakan kita para penuntut ilmu hanya mencatat ilmu itu dari orang-orang yang terkenal. Adapun bagi orang-orang yang tidak terkenal, ilmunya hanya sekedar lewat saja, tidak dicatat, apatah lagi dihafal. Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i mengatakan, hati-hati kalian wahai para penuntut ilmu dari kebiasaan mencatat ilmu dari orang-orang yang terkenal dan meninggalkan dari mencatat ilmu dari orang-orang yang tidak terkenal. Ada seorang ulama di mana ia mengatakan di antara bentuk kesombongan seorang murid terhadap ilmu adalah ketika ia hanya mencatat ilmu dari orang-orang yang terkenal dan meninggalkan dari mencatat ilmu dari orang-orang yang tidak terkenal. Bahkan salah seorang ulama salaf terdahulu mengatakan ini bahagian daripada perbuatan orang-orang yang dungu. Yang dikatakan sebagai orang yang dungu adalah orang yang meninggalkan dari mencatat ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh orang yang tidak terkenal. Karena sejatinya jemaah sekalian, ilmu itu adalah hikmah. Ilmu itu adalah hikmah yang akan mengajak seseorang kepada jalan yang benar. Sedangkan kejahilan adalah sesuatu yang dapat mengajak seseorang kepada keburukan. Maka kita dituntut untuk lari daripada kejahilan, sebagaimana kita dituntut untuk lari daripada singa. Begitulah jamaah sekalian sebuah permisalan. Dan sesungguhnya kejahilan adalah sesuatu obat yang teramat sangat pahit yang akan terus dirasakan oleh orang yang meminumnya sampai ia meninggalkan kejahilannya. Fa idza kana al-khamilu mimman turja barakatuhu kana an-naf'u bihi a'am. Apabila seseorang murid
mendapati ada orang yang tidak terkenal, akan tetapi memiliki keluasan ilmu, dan ia mengharapkan dari ilmunya itu adalah keberkahan dan juga manfaat, maka ini sebenarnya jauh lebih umum dan jauh lebih utama untuk diambil ilmunya. Wa tahsilu min jihatihi atam, sedangkan berusaha untuk mendapatkan yang sempurna melalui orang seperti ini akan jauh lebih sempurna. Wa idza sabarta ahwal as-salafi wal khalafi lam tajid an-naf'a yahsulu ghaliban wal falah yudriku taliban illa idza kana lisyaikhi min at-taqwa nasibun wafir. Apabila jemaah sekalian kita berusaha mendalami kondisi generasi salaf terdahulu dan juga generasi belakangan, maka kita tidak akan mungkin mendapati manfaat yang sempurna dan juga keberhasilan yang sempurna yang akan didapatkan oleh seorang penuntut ilmu, kecuali jika seorang guru adalah guru yang bertakwa kepada Allah, yang memiliki kasih sayang yang nyata kepada muridnya. Wa ala syafaqatihi wa nushihi lit-talabati dalilul zahir. Seorang murid ketika ia mendapatkan kasih sayang yang nyata dari gurunya, ini sebagai bentuk dalil yang tampak bahwa gurunya adalah seorang guru yang layak dijadikan sebagai panutan, yang sangat layak untuk dijadikan panutan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kepada kita gambaran bahwa mencari guru adalah sebuah keharusan dan sebuah tuntutan, dan mudah-mudahan setiap kita yang saat ini sedang menuntut ilmu pastikan agar kita menjadi seorang murid yang beradab. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, yang mendatangkan manfaat yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.